Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Aku tidak meminta upah apapun darimu kecuali kecintaanmu kepada keluargaku. Jadi Nabi mengatakan beliau tidak meminta upah apapun dari perjuangan, dari upaya beliau selama ini, dari pelayanan beliau selama itu, selama hidupnya, selama hayatnya. Tidak minta upah apapun, tidak minta sanjungan, tidak minta upah materi, tidak minta di like dan tidak minta di share. Hanya satu yang beliau minta. Jadi Nabi mengatakan seakan-akan Nabi berkata, aku tidak minta upah apapun kepadamu kecuali upahnya adalah kecintaanmu kepada keluargaku. Nah, kawan, apa sih saya ingin mencoba mencari pengertian dari kata-kata itu. Kalau seorang yang lebih tinggi meminta, atau kalau sesuatu yang lebih tinggi meminta kepada yang lebih rendah, itu adalah untuk kepentingan yang lebih rendah. Sebagaimana misalnya kalau seorang ayah meminta kepada anaknya, "Nak, kamu belajar yang tekun, kamu hidup yang disiplin." Itu adalah untuk kepentingan anaknya, bukan untuk kepentingan ayahnya. Maka dengan cara yang sama juga bahwa Nabi tidak pernah punya kepentingan apapun dengan meminta kita untuk mencintai keluarga beliau. Tidak ada kepentingan untuk kemuliaan, tidak ada hal-hal yang bersifat menguntungkan pribadi beliau. Itu yang pertama. Jadi jika sesuatu yang lebih tinggi meminta kepada yang lebih rendah, maka itu adalah untuk kepentingan yang lebih rendah. Itu adalah untuk kepentingan kita. Yang kedua, ya, apa makna langsung dari kita mencintai? Jika seseorang mencintai, maka sesungguhnya dia tengah merawat hatinya sendiri dengan kelembutan dan kasih sayang. Ya. Oleh karena itu beruntunglah ketika dia mencintai sesuatu yang lebih tinggi darinya, ya baik yang setara maupun yang lebih tinggi darinya. Maka itu akan membentuk hatinya yang juga jauh lebih tinggi daripada keadaan-keadaannya yang sekarang. Jadi kawan, jangan salah pahami, bukan hati yang melahirkan cinta, tetapi cintalah yang melahirkan hati. Bukan cinta itu berkorban, tidak ada cinta itu berkorban. Cinta itu membentuk hati dan mendorong hati itu untuk melakukan pengorbanan. Jadi cinta itu tidak pernah berkorban dan tidak membawa korban, tidak menyertai korban. Nah, kawan, jadi itulah yang kedua, bahwa ketika orang mencintai seseorang atau mencintai orang lain, maka dia akan menemukan hatinya sendiri. Dia tengah merawat hatinya sendiri dengan kelembutan dan kasih. Hati adalah keseluruhan dari diri orang. Kalau hati itu baik, ya maka baiklah keseluruhan orang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita mencintai seseorang atau sesuatu, maka kita selalu ingin ada rasa penerimaan dan selalu ingin mempersembahkan sesuatu kepada yang kita cintai. Lebih daripada itu, kita ingin mengetahui banyak hal tentang orang yang kita cintai itu. Nah, ketika nanti kita kemudian menelusuri orang yang kita cintai itu, keluarga Nabi misalnya, maka kita akan menemukan satu bentuk kecerdasan, ya. Kita akan menemukan satu kelembutan, kita akan menemukan banyak pengetahuan. Apalagi Nabi berkata tentang salah satu keluarga beliau, yaitu menantu beliau Ali bin Abi Thalib, "Ana madinatul ilmi wa aliyan babuha." Gitu. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka itulah kawan, ada berbagai banyak keuntungan yang dapat kita ambil manfaatnya dengan mencintai keluarga beliau. Jadi itu semuanya adalah untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Nabi. Selanjutnya, ketika kita mencintai seseorang, kita akan mengenali sifat-sifatnya. Dan ingat, pecinta yang sejati, dia akan mati di dalam dirinya sendiri dan hidup lagi melalui sifat-sifat kekasihnya. Dia akan mati
dari sifat-sifatnya sendiri dan akan hidup lagi melalui sifat-sifat kekasihnya. Kalau kekasihnya itu adalah wujud kecerdasan, wujud kasih sayang, wujud kelembutan, maka dia akan mati dari ego-egonya sendiri dan hidup di dalam sifat-sifat yang mewujud dalam kekasihnya itu. Itu ya kawan. Kawan, seseorang menikah saja, seseorang mustahil bisa bahagia menikah dengan orang lain kalau dia belum bercerai dengan dirinya sendiri. Mustahillah seseorang itu bahagia menikah dengan orang lain kalau dia belum menceraikan egonya sendiri. Maka itulah tadi dikatakan bahwa pecinta yang sejati dia akan mati dari sifat-sifatnya sendiri dan hidup lagi melalui sifat-sifat kekasihnya. Maka di situ ketika kita mencintai sesuatu yang lebih tinggi, kita akan mewujud tampil dengan satu pribadi, dengan satu situasi dan keadaan, dengan satu hakikat bahwa kita telah menciptakan diri kita berulang dan lebih tinggi dan menjadi lebih baik dan lebih baik. Untuk itu jangan tidak mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.